kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Shalom. Saya percaya lebih bisa lebih semangat. Shalom. Berikan sorak-sorai dulu bagi Tuhan kita Allah yang dahsyat. Amin. Saya undang jemaat sementara kami mau berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala. Kami sembahkan Tuhan untuk kebaikan-Mu selama 1 minggu yang kami rasakan bahwa Engkau dahsyat, Engkau baik, sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau datang di hadirat-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Itu ungkapan syukur kami Tuhan. Bapa, kami percaya hadirat-Mu turun tempat ini mengurapi setiap jemaat yang hadir. Biarlah jemaat yang hadir merasakan mukjizat-Mu itu nyata Tuhan. Terima kasih ya Bapak, juga untuk jemaat yang belum nampak hadir, biarlah Engkau percepat langkah mereka untuk tiba di tempat ini Tuhan. Dan juga jemaat yang mengikuti ibadah online, biarlah juga merasakan apa yang kami rasakan di tempat ini, bahwa Engkau memberkati mereka di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa-Mu turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku buka mataku dan lihat wajah. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku
meninggikan namamu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang siap meninggikan nama Tuhan katakan bersama dengan saya, amin. Rayakan kasih-Mu. Tuhan baik dalam hidup kita, amin.
kita persiapkan sebentar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Rancangan-Mu sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Ku mengerti hidup jalanmu tak bisa kulihat, tetap setia
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang tidak pernah gagal untuk membuktikan setiap janji yang Tuhan ucapkan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji dan mempermuliakan Engkau. Kami boleh mengagungkan nama-Mu yang indah, yang agung, yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk memberikan mulut, lidah, bibir yang senantiasa mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah sudah kami gunakan. Saat yang indah juga kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkarya lebih lanjut agar ibadah kami menjadi ibadah yang akan kami kenang selamanya. Karena kami bersama dengan Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami, karena kami ada di dalam hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Kami bersyukur dan kami akan menyiapkan waktu yang indah, menyiapkan hati pikiran kami, perasaan kami. Kami serahkan pada Tuhan untuk Tuhan boleh berbicara kepada kami dan memberitahukan isi hati Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah. Haleluya. Amin. Juga shalom. Shalom. Haleluya. Bersukacita pada pagi hari ini karena kita berada di rumah Tuhan. Haleluya ya. Sungguh luar biasa Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Kita sehat, kita kuat, kita merasakan kedamaian yang Tuhan berikan untuk kita semua. Damainya sudah ditinggalkan untuk kita, diberikan untuk kita. Ya, haleluya. Kita sudah banyak belajar minggu-minggu yang lalu bagaimana kita harus menghormati kekudusan Allah, bagaimana kita harus menjadi pribadi yang tangguh, ya, pribadi yang selalu berjaga-jaga, berdiri dengan teguh, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Itu sudah kita pelajari. Tema kita sepanjang tahun ini. Kita ingat terus ya. Haleluya. Kita juga sudah belajar, maksud saya kita sudah belajar mengenai all out. Bagaimana kita harus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, segenap kekuatan kita. Ya, sekarang kita akan belajar mengenai covenant. Ya, apa itu covenant? Saudara, sebelum saya akan masuk ke dalam firman Tuhan, saya ceritakan dulu supaya kita ngerti apa yang dimaksud dengan covenant ini. Ketika saya masih bekerja sebagai dikasih Tuhan, saya pernah bekerja di perusahaan, saya pernah bekerja di kantor notaris, juga saya bekerja di beberapa bank. Nah, ketika saya bekerja, karena saya ini kan lulusan hukum ya, saya dengan Pak Gembala ini lulusan Fakultas Hukum Ubaya, sehingga yang kami pelajari tentunya tentang hukum, ya, tentang hukum. Saya sebagai legal officer. Nah, ketika di notaris dan dikasih Tuhan, ada orang yang datang misalnya untuk membuat yang namanya kerjasama, misalnya ya, beberapa orang datang, saya mau bikin kerjasama, maka saya akan membuatkan yang judulnya adalah perjanjian kerjasama. Di situ dituangkan apa maunya pihak-pihak maunya begini begitu, ya, tuangkan di dalam pasal demi pasal. Ya, ketika ada orang yang datang, kami mau sewa menyewa, saya akan bikinkan perjanjian namanya perjanjian sewa menyewa. Ya, di situ akan dijelaskan siapa pihak yang menyewakan, siapa yang menyewanya, terus kemudian apa yang mau disewakan. Sebuah rumah dengan sertifikat nomor sekian, Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, kecamatan apa, kelurahan apa, seluas berapa, terletak di jalan apa, itu harus dicantumkan dengan jelas. Kemudian yang menyewa nanti akan membayar sebesar sekian, selama sekian, itu harus dicantumkan dengan jelas, ada hak dan kewajibannya. Itu yang disebut dengan covenant, ya. Kemudian waktu di bank, saudara, waktu di bank, nah, ada orang yang namanya mau pinjam, mau kredit misalnya. Nanti kreditnya juga harus jelas.
kredit apa yang diinginkan. Ada yang namanya kredit rekening koran, ada juga yang maunya demand loan, ada kredit ekspor dan sebagainya, kredit pemilikan rumah. Itu juga harus dicantumkan dengan jelas perjanjian kredit. Ya, bank sebagai kreditur, kemudian pihak kedua yang pinjam sebagai kreditur. Nanti disebutkan bank akan memberikan pinjaman sebesar sekian dalam bentuk apa, selama berapa lama, terus nanti bunganya berapa, semua dirinci dengan jelas. Kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan pinjamannya tepat waktu seperti yang tertulis di dalam perjanjian. Itu namanya covenant, perjanjian yang mengikat. Lah kalau nanti mereka itu mengingkari, salah satunya itu mengingkari, maka perjanjian itu dihentikan, batal, kembalikan, begitu. Yang namanya ingkar janji, enggak dalam bahasa hukumnya apa istilahnya? Wan prestasi. Orang kalau sudah wan prestasi, berarti entah itu debiturnya ataupun krediturnya, pihak pertama atau pihak yang lain, kalau sudah wan prestasi, perjanjiannya tidak berlaku lagi. Ya, dari sini saya jelaskan mengapa kita belajar tentang covenant. Nah, menurut kamus bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, arti covenant itu adalah perjanjian persetujuan. Perjanjian adalah janji atau kesepakatan yang dibuat oleh satu pihak dengan pihak yang lain. Kesepakatan yang dibuat dua belah pihak berlaku jika kedua belah pihak memenuhi kewajibannya, dan ini mengikat, wajib dipenuhi. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Allah kita berelasi dengan umatnya itu melalui covenant, melalui sebuah janji. Ya, dalam sejarah Israel kita belajar ya, melihat bagaimana perjanjian Allah itu dibuat dengan umatnya. Contoh sayang, ini semua ada di dalam firman Tuhan, dan saya tidak ajak kita baca semua supaya waktunya tidak lama, karena nanti jam 10 kita ada ibadah perayaan Paskah atau sekolah minggu. Kita percepat, tapi tidak mengurangi inti dari firman Tuhan ya. Ingat, saya akan percepat dengan jelas. Perjanjian Allah dengan Nuh. Ingat Nuh ya, Nabi Nuh itu yang bikin kapal yang besar 200 tahun dia bikin kapal di atas gunung. Masih ingat? Yang orang bilang kamu ini gila bikin kapal kok di atas gunung ya. Kemudian ternyata semua orang yang diberitakan Injil, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, disuruh bertobat. Mereka tuh ketawa lihat Nuh ya kan, wong edian ya dalam hati mereka ini bikin kapal di atas gunung, terus berapa hasta bikinnya tuh besar sekali. Orang-orang sampai geleng-geleng kepala, tapi tidak ada satupun yang mau bertobat. Yang masuk ke dalam perahu adalah Nuh dan keluarganya saja. Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lakinya, 3 anak mantunya masuk dalam bahteranya. Hanya 8 orang yang diselamatkan. Tuhan juga mengutus, nanti saya baca kalau cerita dia mengutus binatang-binatang masuk ke dalam perahu itu, diperhitungkan sedemikian rupa oleh Tuhan ya. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turun, akhirnya semua manusia dan semua makhluk hidup di dunia itu binasa mati. Tuhan melakukannya, tetapi Tuhan itu tetap Allah yang baik ya. Dia tetap ingin melakukan yang terbaik buat umatnya. Makanya ada yang selamat, diselamatkan sehingga Nuh dan keluarganya selamat.
Lalu Tuhan berkata, ini perjanjiannya dengan Nuh, aku tidak akan menghukum dunia dengan air bah lagi. Nah, ini janjinya Allah. Jadi jangan takut nanti itu semua dunia mati karena tenggelam seperti Nuh. Enggak, karena Tuhan sudah berjanji. Janjinya ditandai dengan apa? Anak sekolah minggu, pelangi. Anak sekolah minggu pintar sekali. Pelangi, mejiku biru yang indah itu janji Allah ya. Terus kemudian perjanjian dengan Abraham, saya percepat. Perjanjian dengan Abraham, janji Allah untuk menjadikan keturunannya sebagai berkat bagi semua bangsa. Keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Kejadian 12 ayat 1. Lanjut, perjanjiannya dengan Musa. Apa? Kehidupan Taurat itu sebagai standar kehidupan bagi umat pilihan. Ya, itu kan perjanjian lama. Jangan lupa, saya nggak setuju kalau dikatakan perjanjian lama itu dibatalkan. Karena saya belajar hukum, namanya batal itu udah batal, demi hukum ada. Tetapi sesuatu yang sudah terjadi itu tidak bisa dibatalkan. Masuk kalau bilang Bu Dewi sudah punya anak Kristo, tiba-tiba dia bilang anaknya sudah keluar, sudah besar, dia bilang batal. Dia nggak bisa. Mana ada yang sudah terjadi itu batal? Nggak ada. Yang ada Tuhan Yesus bilang apa? Aku tidak akan baca. Oh, haleluya, dibaca di Matius 5 ayat 17. Ini kita orang Kristen harus memiliki dasar yang kuat di sini. Jangan sampai terombang-ambing oleh ajaran yang membuat kita bingung. Ya, kita belajar yang benar saja sesuai dengan Tuhan aja. Matius 5 ayat 17 kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyadarkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yang benar ini Tuhan Yesus ini loh, menggenapi, bukan dibatalkan. Yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan, dihentikan bisa. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Digenapi. Seperti yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, 10 hukum Taurat itu digenapi oleh Tuhan Yesus dengan perintah baru. Apa itu perintah baru? Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau diperdebatkan mengenai perpuluhan batal, tak usah perpuluhan, terserah ya, tapi itu tercantum dalam firman Tuhan. Itu hanya sebagian kecil milik kita kok. Ya, hanya 10% dari milik kita. Maaf saya bukan ini, tapi ini firman Tuhan. Jadi kalau kita mau beri, kalau mengikuti hukum kasih, itu memberinya banyak, nggak hanya 10%. Seperti janda yang mesti memberi seluruh kenyang, atau yang bisa, tapi harus dengan sukacita, sukarela, dengan segenap hati, dengan ucapan syukur. Gak dipaksa, gak ada yang paksa, tapi lakukanlah perintah Tuhan. Ya, jadi hukum Taurat itu tidak dibatalkan, tidak bisa. Itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Ya, apapun yang sudah terjadi zaman dulu kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab untuk menggenapi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita harus punya dasar hidup, karena dasar hidup itu satu hal yang penting. Seperti negara kita punya dasar Pancasila dan UUD 45. Kelihatan tidak kelihatan, tetapi itu mendarah daging ya. Karena apa yang dipercayai, kita tuh kalau punya kepercayaan, apa yang dipercayai kata Tuhan, jadilah sesuai dengan imanmu. Iman ini sangat penting. Yang mendasari hidup kita, saya kasih tahu, yang mendasari hidup kita adalah iman kepada Tuhan Yesus. Apa? Nah, ceplek temanmu sebelah kiri kanan, katakan iman kepada Tuhan Yesus. Ingat saudaraku, itu dasar kita mengikut Tuhan.
iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita terus lanjut. Kita belajar tentang covenant ini, janji Allah untuk kita, dan bagaimana caranya Allah memberkati kita. Covenant of grace. Banyak covenant-covenantnya Allah, banyak sekali saudara ya. Kita baca dulu Ulangan 8 ayat 18. Nanti kita tidak banyak baca, tapi ayo yang ada kita baca dengan baik-baik. Yuk, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan itu sampai sumpah sama nenek moyang kita. Sebagai anak-anaknya itu apa kita perlu khawatir? Anak kita yang begitu luar biasa, untuk memberkati aja dia sumpah sama nenek moyang kita. Dan janjinya dikatakan dalam Ulangan 8 ayat 18 tadi, harus ingat, kita ini harus ingat ya, Dia yang memberi kepada kita apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi jangan kira nanti itu kekayaan itu, harta itu turun biur, jatuh di sini gedebok kayak di film-film animasi. Seperti itu bukan. Allah janjinya diberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Pegang janji Tuhan. Dengar firman Tuhan, jangan ngomong sendiri ya, dengarkan. Ini penting untuk kita hidup selanjutnya. Kita berrelasi dengan Tuhan karena janjinya. Allah itu karena sudah janji, itu yang digenapi sampai sumpah. Kita nggak boleh sumpah karena Tuhan tahu kita ini bocah ya, sering kali lalai. Tapi Tuhan janjinya nggak pernah meleset. Terbukti Bapak Ibu Saudara sekalian semua dipelihara oleh Tuhan. Tuh benar, percayalah, itu karena kasih dan anugerahnya Tuhan. Diberi kekuatan luar biasa ya, kekuatannya banyak, kekuatan untuk bekerja, kekuatan untuk punya hikmah, kekuatan untuk bergantung pada Allah dan sebagainya. Kekuatan ini loh yang penting buat kita. Makanya jangan gampang-gampang loyo. Ingatlah bahwa Tuhan itu memberi kekuatan kepada kita. Nenek moyang kita siapa? Abraham, Ishak, Yakub. Janjinya itu akan sampai kepada kita karena kita ini adalah keturunannya Abraham. Kita ini Israel yang rohani. Dia berjanji itu meneguhkan perjanjiannya kepada kita. Itu maksudnya Tuhan. Dia memberkati kita. Kita kasih contoh-contohnya di dalam Alkitab yang sumpahnya Tuhan itu, janjinya Tuhan itu tidak lekang oleh panas dan waktu. Ya, janjinya Tuhan itu disertai dengan sumpah. Gak ada yang bisa membatalkan janji Tuhan. Ini pasti digenapi. Jadi kita harus pegang erat ini. Pegang erat ini. Tuhan, terima kasih Engkau berjanji dan Engkau pasti akan menggenapi. Tidak dibatalkan atau dihalangi oleh manusia. Contoh ya, contoh cepat. Kita ingat ceritanya tentang Ishak ya. Ishak yang menggali sumur. Dulu sudah ditutup oleh orang Filistin karena nggak keluar airnya. Tapi ketika Ishak, keturunan Abraham yang sudah diberkati oleh Tuhan, menggali sumur itu berbuah airnya. Orang Filistin bilang, punyaku ini, punyaku. Oh ya sudah, pindahlah dia ke tempat lain. Yang namanya berkat itu ngikut kemanapun dia menggali, air itu keluar. Jangan, ini punyaku ini. Orang Filistin bilang begitu lagi, diminta lagi. Oke, silakan. Berkat itu tidak berhenti meskipun dihentikan oleh manusia, oleh siapapun juga, oleh alam. Berkat itu ikut gali lagi, keluar lagi. Bayangkan, berkat Tuhan itu seperti itu.
Siapa lagi contohnya? Yusuf, dia diberikan penglihatan oleh Tuhan. Meskipun entah itu bisa dibilang kesalahan karena dia sombong kan, ngomong sama saudaranya, entah karena dia tidak ngerti atau sombong, mau dia cerita kepada saudaranya, nanti itu akan menyebabkan akhirnya dibuanglah Yusuf ke sumur. Ditemukan kakaknya, diambil, dijual. Tapi yang namanya berkat itu ngikut. Meskipun ya dijual di Potifar, Yusuf enggak nelongso, aku hidupku katanya Tuhan aku begini, tapi kenapa kok aku dimasukkan sumur, aku dibenci saudaraku, aku dijual, dijadikan budak pula. Tidak, Yusuf bekerja dengan rajin, dengan giat, melakukan dengan baik sampai dia dipercaya oleh Tuhannya. Potifar sayang sama Yusuf, bahkan dia dipercaya semuanya kecuali istrinya. Harta kekayaannya semua dipercayakan kepada Yusuf. Luar biasa kan, berkat itu ngikut ya. Walaupun kemudian kejadiannya dia dikhianati oleh istrinya Potifar, tapi Yusuf tidak berbuat dosa. Ini loh anak Tuhan tuh harus begitu. Dia lari pergi. Apa yang terjadi meskipun tidak berbuat dosa? Masuk penjara. Kalau Yusuf itu orang yang lemah, dia akan bilang, Allah Tuhan, aku ini sudah melakukan yang terbaik yang aku bisa. Kenapa Tuhan? Tuhan izinkan aku masuk penjara. Tuhan ini punya rencana yang besar kepada kita. Di dalam penjara pun dia mengartikan mimpi raja. Berkat itu ngikut, dia bisa mengartikan mimpi raja. Luar biasa ya, luar biasa. Tapi jangan salah, dia dijolimi sama tukang makanan dan minuman yang di sana. Ingatlah akan aku nanti ya. Gak ingat, dilupakan. Kayak gitu loh perjalanannya Yusuf. Nelongso Kak, nelongso. Tapi tetap Yusuf berkat itu ngikut yang terjadi. Anak Tuhan itu disetting menjadi pemenang. Kalau orang bilang lakon menang keri, saudara, ya, akhirnya dia bisa memberkati saudaranya, dia bisa menjadi orang nomor 1 di. Luar biasa, berkat Tuhan itu ngikut. Jangan khawatir kalau kita mengalami hidup yang seperti ini. Ingatlah berkat Tuhan Abraham itu masih terjadi sampai saat ini. Percaya itu, percaya. Meskipun walaupun sekonyong-konyong nih, memang gak enak di dunia ini. Kemarin sudah diajari ya oleh kaum wanita, bahwa kita ini warga negara kerajaan surga. Kita gak ada diterima di dunia ini. Hidup kita ini memang sulit. Ya, saya akui sulit. Gak diterima kita ini. Kalau kita enak, katanya begitu. Kalau kita nggak enak, katanya begitu. Wis pokoknya apa? Dizolimi di Pulau Sorong. Tapi nggak apa-apa. Ingatlah berkat itu apa? Berkat itu ngikut. Berkat Abraham itu ngikut terus sama kita. Ya, jangan khawatir. Ishak menabur juga akhirnya dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Pokoknya tidak ada yang bisa membatasi berkat Allah itu. Tidak ada yang bisa membatasi. Masih gak enak, saya kasih contoh lagi supaya lebih jelas. Abraham dan Lot. Saya ingatkan ini. Abraham bilang, Lot itu kan ngikut sama Abraham. Harusnya Lot itu ngalah kan. Wong dia yang ikut loh. Bosnya itu Abraham. Tapi Abraham ini sudah tidak takut apa-apa. Dia sudah tahu berkat Tuhan atasnya. Ya udah, daripada bertengkar, Lot, kamu milih, kamu sebelah sana apa sebelah sini. Melihatlah Lot dengan cek kurang ajar ya kalau orang bilangnya. Dia kasih bosnya itu yang gersang, yang tandus. Dia pilih yang subur.
yang banyak buah, menghasilkan buahnya, yang tanahnya bisa ditanami. Cek kurang ajarin. Abraham itu tidak nyesal apa-apa itu. Silakan. Apa yang terjadi? Berkat itu ya berkat, saudara. Tidak ada yang bisa menghalangi. Meskipun hukum alam, kalau harusnya yang ini tuh harus lebih nyalak, harus lebih banyak dong hasilnya. Enggak itu. Itu loh. Saya itu percayanya Tuhan itu kayak gitu loh sama kita. Enggak itu. Memang banyak masalah, banyak kondisi-kondisi yang membuat kita ini lemah. Tapi di dalam kelemahan pula kamu itu kuat, kuasaku menjadi sempurna. Gitu loh cara berpikirnya. Iya, memang seperti itu. Gampang lagi, contoh apa lagi ya? Elia. Hukumnya Elia itu waktu disuruh Tuhan minta makan. Hukum yang benar apa? Minta makan kepada orang miskin atau orang kaya? Hukum dunia mengatakan kalau kita mintalah kepada yang punya, betul nggak? Lah ini sama Tuhan disuruh minta makan sama janda yang miskin, nggak punya apa-apa. Janda ini sampai bingung waktu ditanyai sama Elia, berilah aku makanan dan minuman. Walah bapak, wong ini saya punya tepung sedikit sama minyak sedikit, kalau nanti saya bikin, saya goreng, saya buat makan sama anak saya, setelah itu sudah nggak ada lagi, mati saya ini. Dia bilang, berikanlah itu untukku. Bagaimana kalau kita ditanya seperti itu? Oh banting. Enak aja, tak makan aja sudah nggak ada lagi, kamu minta. Ya dikasih itu karena perintah Tuhan. Tapi begitu dilakukan, yang terjadi adalah minyak dan tepung itu tidak habis-habis. Sedikit, kelihatannya sedikit, tapi nggak habis-habis. Itu harus kita alami. Ya, Allah tuh kayak gitu loh bekerjanya. Elia lagi. Waktu dia nangis, dia ngelongsor, biar aku mati saja. Kadang diizinkan kondisi seperti itu, memang diizinkan. Kita tuh kadang mengalami kondisi apa itu? Kalau dalam nyanyian adalah titik terendah misalnya. Kita diizinkan. Elia yang luar biasa hebat dipakai Tuhan, dia bisa bilang mati aja aku. Tuhan diam saja. Dilihat sama Tuhan. Dia pergi ke sungai Kerit. Dan Tuhan bilang, kamu akan dipelihara oleh burung gagak. Tiap pagi dan tiap petang burung gagak itu datang membawa roti dan daging. Burung gagak makanannya apa? Daging. Lah kalau daging itu dibawa burung gagak, kira-kira bagaimana? Habis masuk perut. Tapi enggak itu. Dan burung gagak itu gak punya jam loh. Tapi dia bisa tahu setiap pagi dia bawa roti dan daging diberikan kepadanya. Setiap pagi dan petang. Dilakukan oleh burung gagak. Siapa yang melakukan seperti itu? Jadi sini kita harus tahu berkatnya Tuhan itu kayak gitu. Tidak bisa dibatasi oleh hukum apapun di dunia ini. Ya, tidak ada bisa membatalkan berkatnya Tuhan itu. Meskipun walaupun sekonyong-konyong tadi, berkat itu akan datang. Entah bagaimana caranya, entah lewat burung gagak, entah lewat orang janda miskin tadi. Tapi itu terjadi buat kita. Ya, puji Tuhan. Tuhan gak langsung kasih harta belum, enggak. Tetapi Tuhan beri apa tadi? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kekuatan untuk memperoleh harta kekayaan itu diberikan Tuhan.
kekuatan bekerja, kekuatan mengelola keuangan, kekuatan hikmat, bergantung pada Tuhan untuk berkata-kata. Setelah kemarin saya lihat TikTok itu ketawa, saudara. Ada seorang penjual itu dia bilang gini loh, kamu kalau beli ini loh, nggak tahu pernah lihat nggak? Beli dompet itu yang warna hitam. Ya, lihat ya, warna hitam ini kalau nggak akan habis uangnya. Gitu. Kalau dia bilang, kalau kamu pergi, uang ini akan menjadi kebahagiaanku, dia bilang. Kalau nanti kamu pergi, kamu akan pulang kembali membawa teman-teman. Aku mau agak sederhana. Ya ampun, bisa kayak gitu. Tapi saudaraku, kalau dikaitkan dengan firman Tuhan, benar. Kita harus memperkatakan yang baik-baik, dan itu yang terjadi pada kita. Jangan yang konyol kayak gitu ya, tapi perkatakan firman Tuhan dalam segala keadaan kondisi kita. Kita sudah lemah, kita nggak tahu ngomong apa lagi, Tuhan wes entek blas tekting nggak ada. Bagaimana ini? Jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh. Perkatakan firman Tuhan. Makanya harus banyak-banyak hafal firman Tuhan. Baca terus supaya kita bisa memperkatakannya. Anakku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Dari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan berikan kepadaku. Pokoknya firman yang membuat kita itu kuat. Dengan kekuatan itu kita bisa mendapat atau memperoleh kekayaan. Itu firman Tuhan. Ya, lanjut. Coba. Apa tujuan Tuhan sih sebetulnya? Apa tujuan Tuhan memberkati kita itu apa sebetulnya? Kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 17 dan 18. Ini tujuan Tuhan. Kejadian 22 ayat 17 dan 18. Baca sama-sama. 2, 3. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi tujuan Allah memberkati kita adalah kita ini supaya menjadi berkat, bisa memberkati. Jadi kalau dapat berkat jangan masuk, saudara. Salah, disilang, salah. Kalau dapat berkat bukan masuk, salah, tapi dapat berkat dialirkan. Supaya berkat itu turun lagi, mengalir lagi, nggak berhenti, ya tidak berhenti. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Itu pada musimnya, saudara. Yang lucu tuh pohon mangga saya di rumah, saudara. Musimnya dia sudah berhenti, dia itu sekarang tuh buahnya bunganya tuh banyak, lucu memang. Tuhan bisa buat yang seperti itu. Pada musimnya kita menghasilkan buah, nggak musim pun buahnya ada. Aneh ya, tapi bener tanyakan suster, tanyakan Pak Gem, tanyakan sama. Sekarang buahnya tak hitung sudah ada 32, terus bunganya tuh lagi banyak. Tuhan. Mungkin pernah saya ceritakan yang waktu musim bunga buah yang lalu, buahnya itu nggak berbuah. Saya lihat itu, aduh, nggak ada bunga, nggak buah, sampai bingung saya. Karena memang habis dioperasi kan, dihabiskan itu sama Pak Tukang, sehingga dia mogok. Nah, tapi satu hari tetangga saya, ini kisah nyata loh, sampai non itu bilang, mama tuh mesti seneng nenek apa cerita itu. Iya, memang kenyataan. Tetangga sebelah itu bisa datang, Bu Tati,
saya tadi tuh naik ke atas, lihat mangganya Bu Tati banyak loh. Saya tuh ketawa terus terang tak guyu-guyu. Saya ketawa, Bu, saya itu sampai heran kok Bu mangga saya nggak berbuah kok. Loh, buah Bu Tati. Loh, masuk loh Bu. Iya. Akhirnya waktu ada emasnya Siro yang mandiin Siro tuh, Pak tolong lihat Mas sampai dia sembuh gatal. Bisa. Dia naik saudaraku, begitu dipung dilempar banyak saudara. Saya lupa nggak tak serukin sampai 200 saja ada 3 dus. Mangga podang, padahal cuma sedikit di atas plafon yang kiri ini kan cuma mentalung sedikit. Kalau sudah lihat. Dan dari depan belakang kiri kanan nggak kelihatan, nggak ada. Tapi begitu naik buah itu belum buahnya. Sampai mbak yang di rumah saya tuh, saya bilang ambil atau mbak, ambil dong, saya bilang sini saya bilang iya apa Ci. Katanya Bu sebelum masa naik ya, katanya Bu ini sebelah itu loh banyak buahnya. Ini mau ke anak ini loh. Begitu masnya naik turun demi, kok bisa ya Ci, kok bisa buah-buah. Banyak ya ampun. Itu menaik mobil bapak enggak itu? Itu perbuatan siapa? Hanya Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita itu dikasihi Tuhan. Yang terakhir, benar-benar terakhir. Sekarang kita mengambil berkatnya itu gimana caranya? Itu penting. Sebuah keran itu kalau meskipun di situ ada airnya, ya, tapi kalau keran itu dibumpet, saudara, tidak muncul airnya, mati, betul? Meskipun ada air di dalamnya. Kuncinya untuk membuka berkat adalah mengucap syukur. Seringkali kita tuh ngomel aja, menggerutu aja, kok gini sih, aduh hidupku tuh kok begini, uang habis, ini banyak kendala, masalah terus, ya, hidup kok kayak gini. Tapi kita harus tahu kunci mendapatkan berkat, mengucap syukur. Baca di dalam Kolose 2 ayat 7 terakhir Kolose 2 ayat 7. Baca lagi bersama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Iman itu, iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, itu adalah dasar kita ya. Nah, dasarnya ini harus kita kembangkan. Kita perkuat iman kita kepada Tuhan itu disertai dengan ucapan syukur. Jangan suka ngomel, menggerutu, mangkel, jengkel, marah. Buang semuanya itu ya. Apakah kalau kita sudah melakukan semuanya itu, kita bisa percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya? Mau nggak percaya sama Tuhan, Tuhan bisa menepati janjinya? Kok saya ada lagi? Saya bacakan aja sudah, supaya tadi terakhir nggak apa-apa. 2 Petrus 3 ayat 9. Nanti dibaca di rumah ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang biasa nyukur, yang mengabaikan orang lain bertobat.
Karena Tuhan menginginkan semua orang itu berbalik dan bertobat. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Janjinya ya dan amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kesimpulan saudara, supaya kita pulang tidak gerambiang. Jadi ingat yang terakhir saja, jangan begitu ya. Saya kesimpulkan bahwa Allah berrelasi dengan manusia itu melalui covenant, melalui satu perjanjian, janji, komitmen Allah terhadap umatnya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan mengenai Daud, Abraham, ya, terus Ishak, Yusuf dan sebagainya. Itu janji-janjinya Tuhan terhadap Nuh, ya, itu semua janjinya Tuhan. Allah berjanji. Yang kedua, Allah berjanji memberkati kita disertai dengan sumpah dan diteguhkan, supaya berkat itu tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, digagalkan oleh apapun juga tidak bisa. Seperti yang tadi saya ceritakan mengenai bagaimana Ishak menggali sumur, bagaimana Yusuf, berkat itu apa tadi saya bilang? Ngikut. Berkat itu terus ngikut kepada orang percaya, pada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Tidak dapat digagalkan oleh apapun juga. Meskipun digagalkan manusia, berkat itu ngikut. Kita cari kerja lagi, kerjaan saya dihambat, saya kerja lagi, berkat itu ngikut sama kita, jangan takut, ya. Yang ketiga, Tuhan mengenai kekayaan, Tuhan bilang covenant of blessing. Allah memberkati kita dengan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Berkatnya gak datang enggak seperti itu, seperti di dongeng, enggak. Tetapi kita diberi kekuatan untuk meraihnya, peroleh kekayaan dengan kekuatan dan janji covenant-nya Allah, ya. Dan tujuan Allah memberkati kita adalah untuk menjadi berkat, supaya berkatnya tidak mandek, mengalir terus, ya. Terus gimana caranya mengambil berkat yang Tuhan sudah sediakan? Covenant-nya Tuhan kita ambilnya dengan apa? Mengucap syukur, ya. Karena keran itu kuncinya, puter kuncinya dengan puter kerannya dengan mengucap syukur, berkat itu akan turun, bisa kita peroleh, ya. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, ya. Mari saya undang pemain musik dan WL Singgar untuk maju ke depan. Mari kita menghargai, mentaati dan mempercayai, melakukan firman Tuhan dengan bersyukur dan percaya bahwa Allah tidak lalai menepati janjinya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kita nyanyikan pujiannya terakhir, refrennya saja. Haleluya. Dia tidak pernah gagal menolong kita, percayalah. Keadaan apapun juga, mari kita tetap mempercayakan bahwa Allah menyertai kita. Berkatnya itu sudah tidak bisa digagalkan oleh apapun juga. Berkatnya buat kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mempercayakan hidup kita enggak rugi, saudaraku. Dia sangat mengasihi kita. Dia berjanji dengan sumpah tak akan gagal. Mari kita kembali, kalau sudah loyo, sudah lemah, kembali mempercayai akan hal ini, ya. Percaya terus. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk saya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal.
kami menyadari dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang berjanji dan tidak pernah tidak menepati. Amin. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Apapun kehidupan kami Tuhan, apapun keberadaan kami, asal kami mau mendekat kepada Tuhan, asal hati kami haus akan firman-Mu seperti rusa, asal kami taat kepada-Mu Tuhan, Engkau setia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami diingatkan bahwa dalam kehidupan kami yang utama dan yang terutama, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Terima kasih Bapa. Oh yang memberkati hamba-Mu, bukakan hikmat, bukakan marifat, bukakan sesuatu yang baru Tuhan, untuk ditaburkan, untuk disampaikan kepada umat, kepada sesama, memberikan kesehatan sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa untuk firman Tuhan, biar melekat dalam hati kami, biar firman Tuhan, Roh Kudus yang memeteraikannya. Sekali Yesus, tetap Yesus, karena Engkau kekal, Engkau dari yang awal dan yang akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur dan kami aminkan firman-Mu. Haleluya, amin. Pagi hari ini dengan firman Tuhan, amin saudara. Saudara, saya sedikit cerita, saya minta sebentar ya untuk Pak Tuhan gerakan saya untuk bercerita kehidupan saya dengan suami saudara. Saat ini saya bersyukur Tuhan berkati kami. Beberapa tahun yang lalu saat anak saya umur 2 tahun, saudara, saya waktu itu keadaan kami benar-benar susah. Suami saya gojek, saya nggak bekerja. Itu suami saya gojek itu kan pendapatannya nggak pasti saudara. HP satu-satunya hilang. Saya nggak punya uang untuk beli HP lagi. Terus keadaan waktu itu kami sepeda motor itu kami nggak bisa kami gadekan karena untuk kehidupan sehari-hari kami nggak bisa bayar. Nunggak berbulan-bulan kami nggak bisa bayar. Sampai saya bilang, ya wes diambil, ya sudah, diambil aja. Soalnya nggak ada uang saudara buat bayar, apalagi ya sudah diambil. Itu benar-benar habis keadaan saya. HP nggak ada, motor nggak ada. Saya nggak pernah bayangkan kehidupan saya saat ini Tuhan. Tuhan berubah, percaya saudara. Saya yang Tuhan sanggup berubah hidup saya. Mungkin kalau orang tahu kehidupan saya, saat ini saya diberkati. Tuhan aja sanggup merubah hidup saya. Pegang iman, pegang Tuhan, janji Tuhan dalam hidup saudara. Pasti Tuhan berubah kehidupan saudara. Amin, amin. Yes, mari kita persiapkan persembahan. Tuhan, saya minta Sela berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih Tuhan sudah sebagai dari firman-Mu, biarlah firman yang disampaikan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Yang
Haleluya, shalom. Haleluya. Berapa banyak kita diberkati pagi hari ini? Amin. Haleluya. Allah kita terikat dengan covenant. Ini mengapa disebut perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena di dalam sini ada banyak perjanjian dan itu butuh kesepakatan. Untuk kita terima janji Tuhan, kesepakatan kita dengan Allah. Oke, tadi firman Tuhan katakan bahwa ketika kita rindu untuk diberkati, caranya apa? Mengucap syukur, jangan ngomel, jangan ngersu. Haleluya. Lewis ngersulo itu tambah lama, tambah nyerempet, tambah jauh, tambah hilang. Ngalah, nggak ada ucapan syukur, ngomel, sedih, Tuhan kok ini dan sebagainya, selalu menyalahkan Tuhan. Akhirnya kayak bangsa Israel. Ada banyak mereka yang ngomel, ngersulo, nggak ucap syukur, tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, kalau kita ngomel, jangan berharap kita terima berkat Tuhan. Kita harus mengucap syukur. Artinya kita ya dan amin, setuju dengan apa yang Tuhan mau. Percayalah, berkat Tuhan pasti melimpah. Amin. Kasih terus dong kanan kiri kita, aku diberkati. Haleluya. Haleluya. Terbukti loh, kita diberkati dan kita harus menjadi berkat. GKP Sidoarjo diberkati loh, saudara, limpah. Haleluya. Makanya kemarin tuh sampai acara Natal, acara Paskah berlimpah-limpah. Gitu, berkatnya jasmani rohani. Dan pagi hari ini kita sepakat bergandengan tangan untuk jadi berkat. Kapan? Ini nanti sebentar. Jam berapa? Belum 11 ya? Setengah 11 ya? 10 ya? Nah ini kita GKBS dan anak-anak semuanya ini siap dan berkat. Ada Paskah. Anak-anak kita akan mengundang ya anak-anak panti asuhan, mereka yang membutuhkan kasih Bapa, membutuhkan kasih dari kita semuanya. Pagi ini kita akan mengundang mereka untuk sama-sama menikmati berkat di sini. Oke, jadi biar kita yang sudah diberkati siap selalu menjadi berkat untuk nama Tuhan kita muliakan. Jadi kalau kita diberkati, disalurkan. Kosong, berkati lagi, terima, disalurkan. Jadi kita nggak jadi laut, mati. Ya, kata mati dalam tempurung. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan seperti itu. Kalau biar kita yang sudah diberkati siap untuk menjadi berkat. Terima kasih Bu Gem untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini, sangat memberkati kita semuanya. Haleluya. Yes. Ya, kita akan segera, nanti saya segera serahkan Bapak Gembala, mungkin ada tambahan. Nah, saya juga mengucapkan, saya nggak mengucapkan selamat datang, enggak, tapi saya mengucapkan kita bertemu lagi, Ci Esther. Karena memang ini rumahnya ya, rumahnya Ci Esther, jadi kita ketemu lagi bersama dengan Yolanda ya. Dulu sekolah minggu masih kecil, imut-imut, sekarang sudah besar. Haleluya. Jadi yuk kita bersama-sama kembali memuji menyembah Tuhan, karena Tuhan kita sangat amat baik dan luar biasa bagi kita. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya saya akan memberi kesempatan singkat padat. Nah, untuk saya mengundang siapa, Kakak Foni bisa maju ke depan. Ya, waktunya sangat cepat sekali. Ayo silahkan. Nah, ini Kak Foni ini sudah praktek melayani Tuhan di tempat ini, tapi hari ini praktek yang terakhir. Setelah itu ngurus skripsi, wisuda, dan akan kembali ke kampung halaman di Malang ya. Nah, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya bersyukur karena kasih karunia Tuhan, saya masih diberikan kesempatan sampai hari ini. Saya sangat bersyukur bahwa bukan sebuah kebetulan saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari di gereja GKP Sidoarjo ini untuk seluruh keluarga besar GKP Sidoarjo. Saya sangat bersyukur. Dari awal saya pelayanan weekend di tempat ini sampai sekarang
ini hari yang terakhir saya pelayanan di tempat ini. Saya bersyukur atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan masih memberikan saya kesehatan, kekuatan sehingga saya bisa melayani tempat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk gereja GKB Sidoyoso. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu Gembala Sidang, buat Bapak Ibu Majelis. Terima kasih banyak untuk kesempatan dan kepercayaannya kepada saya untuk boleh melayani tempat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih buat semua pengurus, buat semua tim PAW dan seluruh keluarga besar GKB Sidoyoso, baik dari tim pemuda, dari tim sekolah minggu, dan semua buat Bapak Ibu jemaat GKB Sidoyoso. Terima kasih banyak sudah mempercayakan saya untuk melayani di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya sadar betul bahwa saya tidak sempurna, banyak kekurangan selama saya pelayanan di tempat ini, baik dari perkataan saya maupun dari tingkah laku saya yang tidak berkenan. Jika saya berbuat salah, saya saat ini mohon untuk dimaafkan. Dan saat ini saya mau mohon izin pamit Bapak Ibu, karena saya mau melanjutkan tugas pelayanan saya magang selama 2 bulan di tempat lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya di kesempatan lain jika Tuhan izinkan bisa diberi kesempatan untuk melayani bersama-sama lagi. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin ada kata atau sikap atau apa dari kami semua juga minta maaf ya. Tetap semangat melayani Tuhan. Banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan. Puji Tuhan, sukses selalu Kak Foni. Kalau Kak Risna masih lanjut ya, jadi belum pamitan sekarang. Saya serahkan Bapak Gembala, silakan. Iya, shalom. Iya, masih 15 menit lagi. Ada 2 hal yang saya sampaikan. Satu, saya mau satu ayat saja. Mazmur 89 ayat 34 sebagai ayat, mungkin biasa ada yang suka-suka tulis status dan sebagainya. Bagaimana Allah kita. Mazmur 89 ayat 34. 1, 2, 3. Aku tidak akan melanggar perjanjianmu, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kau ubah. Ada yang dapat bahasa Inggris? Oh iya, boleh. Ya, karena nanti itu ada hubungan dengan namanya covenant yang keras. My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Iya, sama maksudnya bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah covenant. Sekali Yesus tetap Yesus, dan dia tidak pernah ingkar janji karena dia bukan manusia. Amin. Sekali lagi, dia tidak akan melanggar perjanjiannya, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kubah. Biarlah ini jadi berkat. Yang kedua, Bapak Ibu, minggu depan kita akan KKR, tim PAW tolong siapkan, karena mungkin banyak yang tanya kapan Bu Vera Daniel ke sini. Minggu depan, ya, pukul 8 pagi Bu Vera Daniel akan melayani kita. Mungkin bulan September lagi, jadi kita cuma dapat jatah 2 kali dalam setahun. Ya, biarlah kita memberitahukan yang lainnya, mungkin supaya kita semua dapat berkat. Sebentar kita akan menyambut anak-anak panti asuhan dan juga dari gereja Pondok Anugerah yang diasuh oleh Yeskiel. Jadi kita berkolaborasi, ya, kita peduli kasih dengan anak panti asuhan Kasih Agape yang alamatnya di Kembang Kuning,
Jadi di kuburan Bapak Ibu Saudara itu ada panti asuhan, ya. Itu aja, mungkin yang kecil-kecil biarlah stay, biarlah ikut ibadah Paskah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh, iya tadi belum diumumkan ya. Jumat ada doa malam, ada haleluya, siapa ikut? Wih, amin. Kira-kira 40 orang lah mungkin. Iya. Sendiri cuma doa malam, kamu udah satu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah. Dan kami percaya Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah kami, Engkau yang memulihkan kehidupan kami Tuhan. Baik tubuh roh jiwa kami Tuhan yang memulihkan, keuangan kami Tuhan pulihkan, usaha kami Tuhan pulihkan, semuanya Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dengan satu syarat, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. You will never broke the covenant yang sudah kami terima, perjanjian yang kami terima. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang bertanggung jawab, Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Indonesia, berkati Surabaya dan sekitarnya, berkati supaya kami orang-orang percaya boleh beribadah, berkati gedung ini, berkati apapun program-program gereja. Tuhan yang memberkati setiap pengurus, setiap tim PAW, setiap jemaat, biarlah bertanggung jawab untuk menjaga juga the covenant atau perjanjian kami dengan Engkau dan Engkau dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar ibadah Paskah, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang membuat acara ini menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Dan Kau yang juga memberkati guru-guru sekolah minggu, panitia yang sudah mempersiapkan, jerilah mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan, Kau yang mengembalikan kepada mereka berkali-kali lipat. Tim PAW yang juga berdiri, jerilah, tidak akan Tuhan Kau tinggalkan mereka.
asal kehidupan mereka tetap melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu yang mempercepat langkah mereka. Tuhan baik, gereja di sekitar kami, Pondok Anugerah dan anak-anak panti asuhan Tuhan, supaya perjalanan mereka boleh Engkau pimpin sehingga tiba di tempat ini dengan segala selamat. Dan kami Tuhan, jemaat yang pulang, baik yang jauh yang dekat, Tuhan juga memberkati, malaikat-Mu beserta, sehingga mereka boleh tiba di rumah dan beristirahat menikmati hari Minggu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, hanya di dalam nama, yaitu satu nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini, pagi ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan